warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Aulia. Di sini saya akan membahas konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan yaitu penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan. Untuk apa? Ya, untuk mencari dana, mengelola dana, membagi dana, dan untuk keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Intinya adalah manajemen keuangan ini benar-benar mengelola dana, mulai dari bagaimana manajer mencari dana, bagaimana caranya bisa mengelola dana, dan bagaimana caranya supaya manajer bisa membagi dana. Maksud dari membagi dana ini seperti pembagian saham, membagi profit, dan membayar gaji karyawan. Kurang lebihnya seperti itu. 3 kegiatan utamanya. Yang pertama itu memperoleh perolehan dana, lalu penggunaan dana, dan pengelolaan aset atau aktiva. Nah, ilmu manajemen dan teori keuangan ini sudah ada nih jauh dari tahun 1960. Mungkin ilmu ini dulu belum di negara kita ya, mungkin di negara lain. Nah, tahun 1960 ini sudah berkembang ilmu manajemen dan teori keuangan, tapi belum digabung, masih dipisahkan. Lalu pada tahun 1960, fokusnya tuh tentang pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan, tepatnya untuk kemakmuran para pemegang saham. Jadi bagaimana cara manajer memilih aset dan liabilitas dimaksimumkan untuk kemakmuran pemegang saham. Lalu di tahun 1980-an fokusnya beda nih. Fokusnya tuh meliputi inflasi, efek suku bunga, dari deregulasi lembaga-lembaga keuangan, penggunaan komputer untuk analisis pembuatan putusan keuangan. Nah, di tahun 80 ini sudah menggunakan komputer nih. Lalu semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Perkembangan teori keuangan ini sudah ada pada abad 21, tapi tidak begitu pesat perkembangannya. Perkembangannya ini untuk menyempurnakan teori-teori yang sebelumnya pernah ada. Nah, pada tahun 1990 fokusnya tuh tentang manajemen keuangan internasional. Tahun-tahun berikut tetap ada, tapi lebih ke pengembangannya saja, seperti teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori portofolio, teori opsi, dan sebagainya. Nah, apa sih peranan manajemen keuangan itu? Nah, yang pertama itu bagaimana caranya manajemen keuangan bisa memperoleh dana, raising of fund, dan bagaimana menggunakan dana tersebut, allocation fund. Jadi saat manajer mempunyai uang, bagaimana nih manajer bisa menggunakan uangnya supaya perusahaan tetap berjalan. Lalu yang kedua, manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dan investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Jadi, seorang manajemen keuangan ini punya peran penting nih dalam mengelola dana. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh dana. Manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan bisa berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Lalu fungsi manajemen keuangan. Fungsinya itu sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Jadi si manajemen keuangan ini menjadi pedoman. Terus bagaimana nih dengan tujuannya? Nah, tujuan manajemen ini memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi manajer harus bisa mengatur keuangan semaksimal mungkin supaya bisa membayar gaji karyawan, melakukan promosi, dan bisa membeli aktiva dan peralatan.
Nah, peluang karir di bidang keuangan ini ada banyak nih. Bisa jadi budget officer, manajer keuangan, finance manager, karyawan asuransi, leasing, bank, pegadaian, dan sebagainya. Lalu bisa juga di pasar modal, sekuritas. Fungsi keuangan dalam organisasi ini ada 2. Yang pertama bendaharawan, dan yang kedua administrasi pembukuan atau akuntansi. Jadi bendaharawan ini bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. Lalu administrasi pembukuan atau akuntansi bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan ini yang pertama untuk alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, untuk keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal, seperti biaya beli barang, biaya pemasaran, promosi, biaya gaji karyawan, dan yang ketiga, keputusan investasi atau investment decision. Lalu prinsip manajemen keuangan. Nah, prinsip manajemen keuangan ini ada 7. Yang pertama, konsisten. Maksud dari konsisten itu, jadi sebagai manajer di manajemen keuangan harus konsisten nih dalam menjalankan strategi yang sudah dibuat agar meningkatkan kepercayaan dari pihak yang diajak kerjasama. Lalu, akuntabilitas. Dapat terukur dan terhitung. Lalu, yang ketiga, transparansi. Jadi harus transparan nih dalam membuat laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan tidak menutupinya, apalagi membohonginya. Lalu yang keempat, kelangsungan hidup. Jadi manajer harus punya kelangsungan hidup nih, agar keuangan dari perusahaan bisa terjaga, agar bisa tetap memberi gaji karyawan. Lalu yang kelima, integritas. Integritas tuh konsep yang tidak bisa berubah-berubah. Jadi integritas ini termasuk dari konsistensi yang tadi. Lalu yang keenam, pengelolaan. Harus punya ilmu supaya bisa mengelola dana yang diperoleh untuk mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, standar akuntansi. Nah, jadi standar akuntansi ini harus paham akuntansi. Jadi pentingnya untuk merekrut akuntan yang paham standar akuntansi keuangan. Sekian dari yang saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.